Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas berkenaan dengan sajak dan juga puisi. Ya, jadi di dalam mata kuliah bahasa Indonesia ini kita akan coba menggali lebih jauh berkenaan dengan sajak dan juga puisi. Yuk, mari kita bahas. Baik, untuk di awal kita akan bahas berkenaan dengan pengertian dari sajak terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman pasti tidak asing lagi sebetulnya ya, sajak dan juga puisi. Bahkan nanti teman-teman akan coba simulasi ya untuk membacakan sajak, untuk menulis, kemudian juga untuk membuat suatu puisi ya. Tapi pertama kita akan coba bahas dulu terkait dengan secara konsepsi atau secara definitif terkait dengan sajak ya. Jadi kalau kita lihat secara definitif bahwa sebetulnya sajak adalah bentuk ekspresi sastra yang memiliki struktur yang khas seperti penggunaan irama, rima, dan juga pola metrik tertentu. Ya, biasanya sajak terdiri dari baris-baris yang diatur dengan cermat, ya, dan seringkali mengandung ekspresi artistik dan juga emosional. Artinya sajak ini penuh akan sifatnya emosional. Sajak bisa berupa ungkapan perasaan, pemikiran, dan juga pengalaman si penulis. Dan ia dapat mengambil berbagai bentuk dan juga gaya. Penulis sajak yang sering disebut sebagai penyair itu menggunakan bahasa dengan cara yang kreatif dan menciptakan efek artistik dalam penyampaian pesan. Itu adalah definisi dari sajak. Kita lanjutkan lagi definisi dari puisi. Berbicara terkait dengan puisi, maka bisa kita definisikan bahwa puisi adalah bentuk kesusastraan ya yang lebih luas dari sajak. Artinya sifatnya lebih luas ya dibandingkan dengan sajak. Kalau puisi itu mencakup segala bentuk kreativitas secara verbal ya, menggunakan bahasa dengan cara yang khas yang menciptakan efek artistik ya. Berbeda dengan prosa yang biasanya lebih naratif dan jelas strukturnya, puisi memberikan penekanan pada ritme, ritel, suara, dan imaji untuk menciptakan keindahan dan memberikan penekanan pada ritme. Ritel, suara, dan imaji ini merupakan suatu bentuk ekspresi secara mendalam. Puisi bisa berupa naratif, lirik, dan sifatnya dramatik, dan seringkali memungkinkan kebebasan ekspresi yang lebih besar dibandingkan dengan sajak. Ya, jadi sebenarnya sajak dan puisi banyak sekali kemiripan ya. Namun puisi itu lebih luas cakupannya. Ya, terakhir kita akan coba memberikan contoh dari sajak dan juga puisi. Ya, oke, itu adalah pengertian dari puisi. Sekarang kita lanjut ya. Kita akan coba membahas terkait dengan fungsi dari sajak. Nah, sajak itu sebetulnya memiliki beberapa fungsi. Ya, yang pertama itu adalah ekspresi emosi dan pengalaman. Nah, sajak seringkali digunakan sebagai sarana untuk mengungkapkan perasaan dan pengalaman pribadi penulis. Melalui pemilihan kata, ritme, dan imaji, sajak memungkinkan penulis menyampaikan emosi yang mendalam dan juga artistik ya. Fungsi yang pertama adalah ekspresi emosi. Kemudian kita lanjutkan lagi, ada fungsi secara penghormatan dan juga pujian. Sajak juga dapat diciptakan sebagai bentuk penghormatan atau pujian terhadap seseorang, suatu tempat, ataupun suatu gagasan. Nah, penyair dalam menggunakan sajak itu biasanya bisa juga merayakan keindahan, kebaikan, dan juga kehebatan suatu hal ya. Itu fungsi nomor 2. Kita lanjutkan lagi, ada fungsi yang lainnya nih. Fungsi yang ketiga adalah refleksi filosofis ya. Refleksi filosofis. Jadi beberapa sajak mengandung refleksi filosofis yang mendalam tentang kehidupan, keberadaan, dan juga makna hidup. Penyair seringkali menggunakan bahasa kiasan dan simbolisme untuk menyampaikan gagasan-gagasan secara kompleks. Itu poin nomor 3.
Poin nomor 4-nya adalah sajak bisa juga sebagai protes atau kritik sosial ya. Nah, ini yang cukup menarik ya kalau menurut saya ya, berkenaan dengan kritik sosial itu merupakan salah satu hal yang biasanya disoroti di media massa. Nah, sajak juga bisa berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan politik, sosial, dan juga kritik terhadap ketidakadilan. Ya, berbicara politik biasanya suka ada unsur ketidakadilan. Penyair dapat menggunakan kekuatan kata untuk memprovokasi pemikiran dan juga menginspirasi perubahan. Itu fungsi dari protes ataupun kritik sosial. Kemudian juga ada pengembangan keterampilan secara bahasa. Ini fungsi nomor 5 ya. Menulis sajak memungkinkan pengembangan keterampilan bahasa, kreativitas, dan imajinasi. Proses pemilihan kata-kata yang cermat, pemilihan ritme, dan juga penciptaan imaji dapat membantu pengarang mengasah kemampuan bahasa mereka. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi, ada pelestarian budaya dan juga identitas. Beberapa sajak mungkin berfungsi sebagai alat untuk melestarikan dan juga mengabadikan budaya serta identitas suatu kelompok ataupun masyarakat. Ya, puisi seringkali menjadi wadah untuk melestarikan tradisi lisan ataupun sejarah. Dan yang terakhir, hiburan dan kenikmatan secara estetis. Berarti di sini secara entertain sajak bisa salah satu menjadi pusat hiburan atau entertain ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas berkenaan dengan sejarah dan juga perkembangan dari sajak ya. Jadi sebenarnya gini, sajak itu memang dapat memberikan hiburan dan kenikmatan estetik ya. Sajak atau puisi itu perkembangannya adalah yang pertama ada puisi kuno. Cirinya adalah bahwa sebetulnya puisi atau sajak itu sebetulnya sudah ada dari zaman kuno. Contoh yang bisa ditemukan di sini adalah misalkan di dalam budaya Mesopotamia, Tiongkok, Yunani ataupun Romawi. Ya. Kemudian sajak dalam kebudayaan Islam berkembang lagi ya. Puisi Arab, kemudian juga munculnya Islam. Puisi terus berkembang dalam bentuk yang berbeda ya, qasidah sama ghazal ya. Kemudian juga puisi berkembang lagi nih, puisi abad pertengahan ya. Pada abad pertengahan Eropa, puisi banyak dihasilkan dalam puisi epik, romantis, dan alegori. Ya, puisi yang terkenal pada masa itu adalah dari William dan juga dari John Milton. Kemudian juga ada puisi romantis pada era romantisme. Abad ke-18 melihat munculnya gerakan romantisme, ekspresi perasaan, dan juga keindahan alam. Ya. Kemudian juga puisi modern itu dimulai dari abad ke-20 ya, yang menyaksikan bahwa gaya dan temanya berubah secara drastis. Biasanya gerakan modernisme ini membawa perubahan secara radikal ya. Dalam penggunaan bahasa, struktur puisi itu biasanya dipopulerkan oleh Ezra Pound. Setelah ada modern, muncul lagi nih ya, ada yang namanya kontemporer. Berarti kalau kontemporer itu biasanya ada perpaduan antara modern dan juga klasik. Biasanya puisi kontemporer ini terus berubah dan mencerminkan kompleksitas di dunia modern. Banyak penyair kontemporer yang menggunakan berbagai gaya, teknik termasuk puisi bebas dan eksperimental. Ya, seperti itu. Kemudian juga ada puisi berbagai budaya. Ini sudah mulai berkembang ya, antara modern, kontemporer, kemudian yang terakhir ada budaya. Berarti ada hal yang dimasukkan secara tradisi ke dalam suatu sajak ataupun puisi. Ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan bahas berkenaan dengan struktur dan elemen puisi ya. Ini secara umum ya. Yang pertama adalah kita melihat dari stanza, atau kita lebih sering menyimpulkan ini adalah baris. Stanza adalah kelompok baris dalam sebuah sajak. Satu stanza dapat terdiri dari beberapa baris, dan setiap stanza memiliki struktur yang berbeda-beda. Beberapa stanza umum termasuk kuplet atau 2 baris, terzina 3 baris, kurtrein 4 baris, dan seterusnya. Ya, yang pertama yang diperhatikan adalah baris atau stanza. Kemudian ada puisi bebas atau metrum. Beberapa puisi mengikuti pola metrum yang terstruktur seperti pentameter, sementara yang menggunakan hal yang lain adalah metrum.
Nah, metrum adalah pola ritme yang muncul dalam pengulangan pola aksen pada suku kata. Kemudian juga ada rima. Rima adalah pola perulangan suatu akhir dari baris-baris sajak. Contoh rima termasuk akhir bab. A, B, A, B, rima dalam A, A, B, A. Ya, dan rima luar biasa A, A, B, B, C, C, dan juga seterusnya. Nah, terakhir kita akan coba beri contoh dari sajak dan juga puisi ya. Kemudian ada imaji atau imagery adalah penggunaan bahasa deskriptif untuk membangkitkan gambaran atau sensasi dalam pikiran si pembaca. Ya, seperti itu. Kemudian penyair sering menggunakan imaji untuk meningkatkan pengalaman estetika si pembaca. Berarti di sini yang ditekankan adalah unsur pengalamannya, sehingga si pembaca seolah-olah mengalami hal tersebut. Seperti itu ya. Kemudian juga ada simbolisme. Berbicara simbolisme, ini tentu melibatkan penggunaan simbol atau lambang yang mewakili konsep ataupun ide, ya. Ada metafora atau simile, ya. Ini adalah penggunaan kata yang menyiratkan perbandingan, ya, tanpa menggunakan kata, ya, seperti atau bagai. Ya, simile di sisi lain itu menyiratkan perbandingan dengan menggunakan kata-kata seperti atau bagai, ya. Berarti ini sifatnya adalah perbandingan seperti itu. Kemudian ada aliterasi dan asonansi. Kalau aliterasi adalah pengulangan konsonan di awal kata yang berdekatan, sedangkan untuk asonansi adalah pengulangan vokal di dalam atau di antara kata-kata yang berdekatan. Ya, berarti aliterasi dan asonansi fokusnya adalah di pengulangan, ya. Kemudian ada ritme. Ritme adalah pola aksen atau stres dalam suku kata, ya. Ritme dapat memberikan sajak pengalaman pendengaran yang khas dan memainkan peran penting dalam fluks sajak, ya. Kemudian juga ada pola irama, ada kiasan suara. Puisi memang seringkali memanfaatkan irama dan kiasan suara untuk menciptakan yang namanya efek audiovisual yang menarik, ya, seperti itu. Kemudian ada punchline, ya. Zaman sekarang bilangnya punchline. Sebenarnya punchline itu sama dengan kesimpulan, teman-teman semua, ya. Nah, berbicara terkait dengan punchline atau kesimpulan, beberapa sajak memiliki baris terakhir yang sangat kuat dan juga mengejutkan, yang disebut sebagai punchline atau kesimpulan, sehingga punchline dapat memperkuat pesan dan memberikan pembaca sesuatu yang berkesan untuk dikenang. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari puisi. Puisi itu banyak sekali sebetulnya macamnya, ya. Ada puisi naratif, ya. Kalau puisi naratif contohnya adalah menceritakan sebuah cerita, ya, dibuat secara narasi, ya. Kemudian juga ada puisi lirik. Berarti puisi lirik ini konsepnya adalah mengekspresikan perasaan, ya, atau pemikiran dari seorang penyair, seperti itu, ya. Kemudian juga ada puisi epik, ya. Epik ini menceritakan kisah heroik, ya, atau yang bersifat berjasa atau petualangan, ya, seperti itu puisi epik. Ada juga puisi dramatis. Nah, puisi ini sudah tentu, ya, efeknya memberikan kesan dramatis. Ini mencoba untuk mengekspresikan karakter dan konflik seperti suatu drama. Kemudian juga ada puisi lirik, ya. Kalau puisi lirik itu mengekspresikan perasaan, ya. Kemudian ada puisi deskriptif, berfokus pada mendeskripsikan atau menggambarkan dari suatu objek, tempat maupun pengalaman. Kalau subjek sudah tentu ini berbicara terkait dengan orang, membicarakan orang, ya. Ada juga puisi satir, ya, teman-teman semua. Kalau puisi satir menggunakan humor, sindiran, ya, dan juga suatu kritik yang tajam. Ini adalah puisi satir. Kemudian ada puisi konkret. Kalau konkret memang ini divisualisasikan apa adanya, ya. Kemudian juga menciptakan gambar bentuk-bentuk suatu tertentu yang penuh akan pengalaman. Kemudian juga ada puisi bebas. Kalau berbicara puisi bebas, ini artinya tidak terikat atau
tidak ada aturan metrik atau tidak ada pola rima seperti itu ya. Kemudian juga ada puisi haiku, puisi pendek dari Jepang yang terdiri dari 3 baris dengan pola 575 suku kata. Ya. Ada gozal ya, Ghazal ini adalah puisi tradisional dari Persia. Ini dari Persia ya. Terdiri dari cuplikan-cuplikan pendek dan juga memiliki pola rima tertentu. Kemudian juga ada puisi elegi ya, puisi yang mengekspresikan kesedihan dan juga duka cita. Seringkali di dalam bentuk ini berbicara terkait dengan ditinggal oleh orang kekasih ataupun tersayang ya. Kemudian ada puisi romantis ya, sudah tentu terkait dengan perasaan cinta kepada seseorang. Kemudian gaya bahasa ya, gaya bahasa puisi, kita bahas dulu bahasa puisi itu seperti apa. Ada denotasi dan juga konotasi, kemudian juga ada imagery dan juga ada figuratif ya. Kalau berbicara denotasi dan konotasi, puisi seringkali memanfaatkan kata-kata denotasi, makna harfiah. Kalau misalkan konotasi, itu sebetulnya maknanya kiasan atau bukan yang sebenarnya. Kemudian juga ada imagery. Imagery adalah penggunaan bahasa deskriptif untuk membangkitkan gambaran atau sensasi dalam pikiran pembaca. Seolah-olah si pembaca merasakan sensasi ya terkait dengan hal yang digambarkan oleh si penulis. Kemudian ada figuratif, penggunaan bahasa kiasan seperti metafora, simile, personifikasi, dan juga metonimi untuk memberikan kedalaman dan makna tambahan. Ya. Kemudian kita berbicara terkait dengan gaya puisi, ada metrum dan juga ritme. Kemudian juga ada rima, ada pola rima, kemudian ada pola baris, stanza, dan juga pilihan kata dan juga gaya bahasa. Ya, itu adalah gaya dari puisi. Ya. Oke, kemudian juga ada beberapa cuplikan teman-teman semua. Di sini ada tokoh-tokoh yang sebetulnya menginspirasi terkait dengan sajak dan juga puisi. Kemudian bisa saya sebutkan orang-orang yang berjasa ya, salah satunya adalah kita kenal bahwa ada Chairil Anwar. Salah satu judul yang paling fenomenal adalah Aku. Kemudian juga ada W.S. Rendra yang paling terkenal di sini kalau menurut saya adalah Balada Orang-Orang Tercinta. Kemudian juga ada Taufik Ismail ya, judul yang paling terhits pada saat itu adalah Aku Ingin, bahkan sampai sekarang masih hits ya. Kemudian juga ada Sapardi Djoko Damono, Balada Orang-Orang Tercinta. Itu adalah tokoh-tokoh terkait dengan sajak dan juga puisi. Silakan bagi yang belum pernah baca, silakan dibaca ya. Berikut adalah contoh-contoh berkenaan dengan sajak dan juga puisi. Silakan ditonton. Selamat malam saudara-saudara. Malam ini saya akan membacakan satu sajak W.S. Rendra yang berjudul Sajak Sebatang Lisong. Menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang bela di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet, dan papan tulis para pendidik yang
yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa danau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran, aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita bunting antri uang pensiun, dan di langit para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas, bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senja kala, dan aku melihat protes-protes terpendam, terhimpit di bawah tilang. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersaja tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya, dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya di bawah iklan berlampu neon. Berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gebalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudra. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajaku, pamflet masa darurat. Apa artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apa artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Wes Rendra. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Kemudian silakan teman-teman untuk membuat satu baris puisi untuk bisa mendapatkan SCL 20%. Silakan dibuat satu puisi singkat saja ya. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk diupload ke link SCL untuk mendapatkan link SCL 20%. Terima kasih, selamat belajar. Salam.